Kalau sebelumnya kritiknya ke Gibran, sekarang ke Sugiono, Menlu Sugiono, sebelumnya ke Wapres Gibran. Artinya apa? Menurut gua dua orang ini bobotnya nggak jauh berbeda. Artinya lu mau bilang bobotnya Pak Sugiono dan Pak Gibran sebagai VP candidate itu sama. Sama. Oke, promotor di internal Pak Prabowo yang membawa nama kandidatnya Pak Dino, dalam hal ini kita asumsikan saja Mas AHY Ya. adalah Pak Safri. Ya. Untuk kandidatnya Partai Demokrat dalam hal ini Mas AHY kan targetnya bukan cuma jadi kandidat wakil presidennya Pak Prabowo. Itu sasaran satu. Sasaran yang mungkin lebih besar kan jadi kandidat calon presiden Betul. menantang Pak Prabowo. Persoalannya hari ini kita belum lihat siapa orang yang mau dipromot Pak Dasko. Kalau Pak Safri kan udah kelihatan. Secara background historis pun tindakan-tindakannya membuat Pak SBY itu dengan kerumunannya Pak Prabowo hari ini agak sulit untuk blinded juga gitu loh. Ya, karena tidak bebas nilai melihat Pak Prabowo itu sendiri. Betul. Dan Pak Prabowo juga nggak bebas nilai lihat Pak SBY gitu. Caimin dengan perilaku dan perangainya selama ini itu sangat bisa dibaca oleh beliau bahwa dia punya peluang untuk lompat keluar pagar dan bersama PDI Perjuangan. Jadi kalau Pak Prabowo insist memilih salah satu dari Sugi atau Letkol Teddy, maka Golkar kemungkinan akan terpisah dan ya udah sama PSI aja. Sama PSI itu berarti apa? Ya berarti Gibran Bahlil. Oke, jumpa lagi di program PJD. Nah, singkatan lu salah lagi nih. Ini gara-gara singkatan dia salah kita jadi ngulang lagi loh ini. Tapi tadi kan gara-gara Jangan. ya, tanya dulu PJD. Apa tuh? Paten juga Dinda. Anjay. Ya, karena biasa dalam politik tuh paten juga abang. Abang nih udah paten banget abang nih. Abang salah aja kami bela, apalagi abang benar. Itu kan maksudnya adalah susah senang aku bersama abang. Jangankan abang lagi senang, abang susah pun aku temani. Lebih cocok lu kayaknya. Jadi Dinda. Jadi Dinda Kanda. Tapi untuk kanda-kanda kita kan biasa lagi banyak silat-silat ya nih ya. Salah satu yang lagi silat kan antara koalisi yang dianggap semi koalisi permanen Demokrat, PKB, PAN, Golkar dan Gerindra kayaknya udah satu jalur nih. Pilkada langsung. Rame soal Ingin mengembalikan pilkada ke DPRD. Tapi kan Demokrat dan PDI Perjuangan dari statement publiknya sebelumnya kan keras. Istiqomah nih di jalur pilkada langsung. Nah kemarin nih baru nih beberapa waktu lalu nih putar balik kawan nih Partai Demokrat. Lu lihatnya apakah ini tanda-tanda memang Partai Demokrat memang tidak mau di-exclude dari koalisi permanen atau memang udah memilih seiring sejalan untuk tetap mencalonkan Pak Prabowo dan serah bongkok lah ke Pak Prabowo. Iya, kalau gue sih ngelihatnya ini bisa jadi memang Partai Demokrat nggak punya pilihan aja gitu. Lu mau tetap di koalisinya, ya sekuat itu Pak Prabowo. Lu kalau nggak konkret sama cita-cita gue, lu silakan lu. Gue bisa jalan tanpa lu gitu. Nah kalau ini kan kita bisa lihat konteks belakangan sebenarnya. Bahwa Demokrat kan agak keras sebenarnya sama dalam pertarungan internalnya koalisi Prabowo ya. Salah satunya kan yang kita lihat dari Pak Dino Patijalal. Beliau ini kita nggak tahu beliau ini Partai Demokrat atau enggak, tapi kita bisa pastikan beliau wajahnya Pak SBY. Wajahnya Pak SBY karena juru bicara Pak SBY dulu pernah US Embassy juga, duta besar kita untuk embassy untuk Amerika ya kan. Dan peran politiknya Pak Dino di lingkarannya Pak SBY kita bisa bilang nggak sedikit juga gitu. Ya, sebagai perawi internasionalnya lah ya. Perawi internasional. Nah kemarin itu agak keras ke Menlu Sugiono. Sebelumnya keras ke Wapres Gibran. Sekarang berubah ke Menlu Sugiono. Nah kalau kita lihat orang yang diserang oleh Pak Dino dikritik, lepas dari kritiknya benar atau enggak, banyak juga hal yang salah di negara ini tapi juga
nggak mendapatkan kritik gitu. Betul, kan, betul. ya. Ini bukan substansi Bukan kritiknya substansi yang lu bahas ya. bukan. Itu kita bisa berdebat panjang Iya, tuh. Soal Kemlu gimana, Menlunya gimana, presidensialisme diplomasinya gimana, itu kita bisa debat tuh. panjang. Tapi gua nggak ngelihat itu ya. Tapi gua ngelihat lebih ke suasana kritiknya bahwa kalau sebelumnya kritiknya ke Gibran, sekarang ke Sugiono, Menlu Sugiono, sebelumnya ke Wapres Gibran. Artinya apa? Menurut gua dua orang ini bobotnya nggak jauh berbeda di matanya Pak Dino. Yang dalam artian junto Pak SBY. Kita Pak anggap SBY, seperti itu karena ya, agak susah memisahkan Pak Dino dengan Pak SBY. Ya membedakan agak susah gitu. Apakah pikiran Pak Dino tidak disetujui Pak SBY kan belum tentu juga kan. Betul gitu. ya. Ya tapi mungkin aja pikiran pribadinya Pak Dino. Ya, tapi Cuma kan Pak SBY pasti senang kan gitu ya. kan. Tapi kan boleh saja orang punya tafsir politik karena proximity kan. Ya, nah makanya gue mau mengatakan bahwa dua orang ini bisa jadi punya bobot yang sama. Dua orang ini siapa nih? Mas Gibran sekarang Wapres, Pak Sugiono Menlu itu adalah sekjen Partai Gerindra. The Crown Prince. Iya, kita bisa anggap itu. Yang paling dekat sama ketum sekarang kan posisinya kan sekjen gitu ya. Yang satu langkah lagi jadi ketum ya sekjen. Jadi gitu. secara struktural Pak Sugiono paling dekat, secara kultural, pribadi, ideologis Pak Sugiono juga bagian dari keluarga inti lah ibaratnya ya. Nah makanya Pak Prabowo. dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa Pak Sugiono dan Pak Gibran ya itu Pak ini bobotnya nggak jauh berbeda atau bobotnya sama di mata Pak Dino. Artinya dalam konteks kalau kita kemarin membahas kritik Pak Dino ke Pak Gibran artinya Pak Dino punya kandidat lain yang mungkin menjadi pesaing Pak Gibran untuk orang nomor 2-nya Pak Prabowo. Iya, dan ini Pak Sugiono adalah saingannya orangnya Pak Dino juga untuk orang nomor 2-nya Pak Prabowo. Artinya lu mau bilang bobotnya Pak Sugiono dan Pak Gibran sebagai VP candidate itu sama? Sama. Oh, dua-duanya punya potensi peluang yang besar dan tugas Pak Dino adalah quote unquote mendowngrade dua kandidat ini karena kandidatnya Pak Dino punya kandidat sendiri gitu. Dan kita bisa bilang gitu ya bahwa apa yang terjadi di periode keduanya Pak SBY gitu ya. Itu kan Pak SBY memilih Pak Budiono jadi Wapresnya. Pak Budiono teknokrat, bukan ketua umum partai, ya memang orangnya Pak SBY 100%. Iya. Bisa jadi pola Wapres yang dibayangkan oleh Partai Demokrat hari ini, Pak Prabowo akan Gerindra. Maksudnya Pak Prabowo akan memilih the real Prabowo's man. Iya, yang memang 100% Prabowo's yang man. udah lama bersama Prabowo seperti halnya polanya Pak SBY dulu. Oke. Kalau Pak Gibran masih dianggap orang Pak Jokowi. Kawin ta'aruf inilah ya. Kawin silang lah. Kawin silang. Ya, kalau Pak Prabowo apalagi Pak Prabowo dulu pernah bersama Gerindra juga waktu Pilpres 2019 Bang Sandi. Polanya sama nih Gerindra. Nah, periode kedua Pak Prabowo bisa jadi di kepalanya Partai Demokrat akan mengambil duet Gerindra lagi. Oke. Seperti halnya apa yang sudah dilakukan Pak SBY dulu dengan Pak Budiono gitu. Oke, jadi melihat Pak Prabowo dari kacamatanya Pak SBY dulu. Iya. Yang pernah menggunakan leverage politiknya untuk memilih kandidat wakil presiden yang paling cocok dan paling seiring sejalan dengan Pak SBY. Iya. Beda dengan Pak JK dulu yang ya mau gimana pun tetap kawin silang juga kalau kata lo. Golkar ini kan bukan orangnya Pak Jokowi, bukan orangnya Bu Mega dulu Pak JK yang di periode kedua pertama Pak Jokowi. Begitupun dengan Mas Gibran. Iya, begitu dengan Mas Gibran dan Pak JK di periode pertama Pak SBY itu bagaimanapun juga orang Golkar kan. Betul. Bukan orangnya Pak SBY juga. Bukan. Nah di periode kedua orangnya Pak SBY 100% Pak Budiono. Jadi dalam konteks ini mungkin Pak Dino junto Pak SBY mungkin junto Partai Demokrat ini mungkin ya. Ini analisa kita ya. Itu menganggap bahwa Pak Prabowo dengan leverage politiknya sekarang dengan kemungkinan dan deklarasi koalisi permanen yang sudah dimantapkan oleh mayoritas partai di koalisi punya leverage untuk memilih kandidat wakil presiden yang betul-betul 100% orangnya Pak Prabowo dan bisa mentransmisikan
kekuasaan ini ke orang yang akan dia serahkan kepada kekuasaan ini. Waktu Pak Dino mengkritik Pak Sugiono di kepala gua, Pak Sugiono one of the candidate. Jadi as simple as that gampang itu aja. Karena ini kita nggak belum bicara substansinya belum substansi ini ke ahli diplomasi lah yang paling bisa ngomong. Kita kan melihatnya dalam tataran politik, permainan politik. Iya kan, ya setahu gua lu bisa cek deh. Kayaknya struktur Partai Gerindra yang udah diumumin baru Pak Prabowo dan Pak Sugiono sampai hari ini. Iya, gua belum tahu tuh. Ya nanti mungkin ya. Penonton bisa cek gitu. Iya kan, belum diumumin. Nah, gue melihat bahwa yang menjadi saingan AHY sekarang adalah dua orang ini Sugiono dan Gibran gitu. Karena sebelumnya mungkin Partai Demokrat atau mungkin para politisi dan pemain politik tidak pernah menganggap terlalu serius bahwa Pak Prabowo akan memilih keluarga intinya sendiri, dalam hal ini kader utama Gerindra, untuk jadi VP kandidat. Ya, kita pun juga nggak berpikir kayak gitu. Iya, masa ini koalisi gemuk kok milihnya Gerindra. Tapi jangan lupa Dinda. Yang berpikir kayak gitu menurut gua itu Pak Dino hari ini. Pak Dino karena punya presiden Pak SBY dan Pak Prabowo di 2019. Karena lu lihat bener juga sih, di 2019 koalisi Pak Prabowo di mana Demokrat juga mendukung Pak Prabowo pada pemilu presiden 2019, itu juga Gerindra di tengah koalisi yang warna-warni. Iya nggak? Iya, dan jadi ada presiden sebenarnya Pak Prabowo punya leverage politik untuk itu. Iya memang ya, dan itu kan kalau Pak SBY yakin seperti yang gue bilang tadi, yakin dengan pola itu karena pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu kan dengan Pak Budiono gitu. Nah jadi dan waktu itu koalisinya Pak SBY juga paling gede loh waktu 2009. Oke. Iya kan? Iya. Walaupun ada dua kandidat lain, Bu Mega dan Pak JK gitu. Tapi koalisinya Pak SBY besar sekali gitu. Pak JK waktu itu Golkar sama Hanura. Bu Mega sama Gerindra. Pak Prabowo. PDI sama Gerindra. Ya kan? Dia sisanya Pak SBY. Pak SBY semua. Iya kan? Dan wakilnya Pak Budiono. 100% gitu. Pilihan Pak SBY. Bukan orang partai. Nah ini yang memperlihatkan bahwa di sisi yang lain adalah di dalam state actor-nya itu kan Pak Dino sekarang non state actor, orang Demokrat lah gitu, orang dekatnya Pak SBY gitu ya. Meskipun agak sulit memisahkan Pak Dino dengan Pak SBY. Nun saya lu Pak Dino nih analisa ini politik persepsi ya Pak Dino persepsi. Nah, tapi di state actor-nya kemarin kita lihat bagaimana Pak Safri menenteng ikut bersama Pak Prabowo waktu tahun baru dan ada Pak AHY. Iya kan? Nah di state actor-nya kelihatan bahwa promotornya adalah Pak Safri. Gitu. Oh jadi promotor di internal Pak Prabowo yang membawa nama kandidatnya Pak Dino, dalam hal ini kita asumsikan saja Mas AHY adalah Pak Safri. Oke, I see. Promotornya itu tuh. Promotornya, tapi si promotor ini gua rasa nggak mungkin bisa melakukan gerakan itu tanpa juga approval dari Pak Prabowo. Gitu. Oke, dan untuk mencapai dan mendapatkan approval itu harus ada gestur seiring sejalan dan kebersamaan dari Partai Demokrat ke pikiran-pikirannya Pak Prabowo dengan apa? Belok kanan ini. Dari berubah. Menolak pilkada dipilih oleh DPRD, akhirnya setuju dengan saran teman-teman koalisi yang lain. Iya, akhirnya ikut barisan. Iya, minimal kan? Pak Prabowo secara gestur udah terima dulu. Tetap di garisan. Jadi itu kan ini ya entry point. Iya kan itu sebelum tahun baru keras. Bahkan Bang Andi Malarangeng bilang kalau itu rakyat marah. Hak konstitusional rakyat. Iya kan? Dan jangan lupa Pak SBY punya presiden ketika Pak Prabowo dan koalisinya di 2014 memutuskan dan memenangkan pertarungan politik di DPR untuk memutuskan pilkada dipilih oleh DPRD, Pak SBY dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengeluarkan pembatalan itu. Iya, dan itu bertentangan dengan sikap Demokrat hari ini. Perpunya Pak SBY. Exactly. Ya, mana sekarang Demokrat hari ini tuh tanggal berapa? Dinda? Tanggal 6 Januari. Hari ini mungkin jangan lupa tanggal 4 sampai 5 Januari masih sama dengan Perpu Pak SBY 2014. Mungkin. Iya kan? Mungkin Bang Herman Khairul. Gua sih dugaan gua berubahnya
Kemarin, Dit. Tanggal 5 Januari. Perayaan Natal kemarin kayaknya. Oh iya Kan iya. ada iya. Pak AHY juga kan kemarin kan? Ada. Iya kan? Dan di situ kalau nggak salah Pak Prabowo mengungkapkan ya kalau Tuhan mengizinkan dan rakyat menginginkan, kita lupa verbatim ya. Ya apa salahnya saya maju lagi di kandidasi 2029. Betul. Sebelumnya Pak Prabowo banyak sekali mengungkapkan kalimat-kalimat bahwa saya 5 tahun saja udah cukup bersyukur. Dan kalau saya nanti kinerja jelek, saya tidak akan mencalonkan diri. Pak Prabowo ngomong gitu kan. Disitulah lu memberikan pesan kepada orang-orang di sekeliling Pak Prabowo yang bunyikan atau menyarankan Pak Prabowo untuk hanya 5 tahun saja, tolong itu diabaikan. Iya kan? Sekarang Pak Prabowo udah bicara 10 tahun nih. Ya, berarti ini game baru nih ya. Iya, game baru. Ketika Natal kemarin tuh game baru. Nah, ketika Pak Prabowo Pertanyaan gua, apa yang terjadi dari tahun baru ke tanggal 5 Januari? Iya, kalau kata gua sih ya Pak Prabowo kita nggak tahu ya, ada yang membisiki atau gimana ya soal Bapak harus berpikir 2 periode. Yang kayak gitu tuh menurut gua harus dari Pak Prabowo-nya sendiri ya. Mungkin memang ada perubahan pikiran dari Pak Prabowo dan berpikir soal 2 periode ya. Oke, itu oke. Ya, dan ketika Pak Prabowo udah berpikir 2 periode ya, orang-orang yang promotor 1 periode ini ya mau nggak mau berubah sikap juga. Nah kan termasuk Partai Demokrat. Ya kayaknya Partai Demokrat berpikir Pak Prabowo cuma akan 1 periode gitu. Kalau gua berpikir malah sebenarnya ya kalau mau ambil political gain kan gini loh. Untuk kandidatnya Partai Demokrat dalam hal ini Mas AHY kan targetnya bukan cuma jadi kandidat wakil presidennya Pak Prabowo. Itu sasaran satu. Sasaran yang mungkin lebih besar kan jadi kandidat calon presiden menantang Pak Prabowo. Itu kan juga potensi yang besar sekali sebenarnya untuk Partai Demokrat. Dan sebenarnya untuk step awal Partai Demokrat mengkandidasikan Mas AHY di 2029, salah satu langkah pertamanya adalah bersama PDI Perjuangan yang mengikuti kehendak rakyat yang tercermin dalam polling-polling dan hasil survei, mayoritas menolak pilkada kembali ke DPRD. Kalau misalnya Demokrat tetap di jalan itu, kan dia bisa mendapatkan political gain. Ya kan, popularitas, tepuk tangan, dukungan publik yang paling tidak tercermin dalam polling-polling. Mayoritas masih ke situ. Berarti targetnya udah fokus ke jadi wakil presiden. Ke presiden. Wakil presiden hari ini. Oh iya. Iya kan masuk barisan. Oh iya betul. Iya kan? Artinya gitu. Iya. Udah masuk nih. Berarti mulai fokus. Kemarin sempat berpikir maju capres biar Partai Demokratnya naik kan gitu, kotel efek. Ya itu normal aja gitu. Betul. Sekarang berarti targetnya adalah Mas AHY race bersama Pak Prabowo. Bukan, Pak Prabowo di depan udah. Di kanan kirinya ada Gibran Rakabuming Raka, di kirinya ada Sugiono. Udah paling 3, tidak itu. Iya, itu yang menjadi kompetitor utamanya nih hari ini. Dan gitu. udah mulai kelihatan. Nah 2026 nih semua yang ketutup udah mulai kelihatan. Oke. Jadi lucu, ini kita bicara 3 pembalap ya yang akan mendampingi Pak Prabowo. Kan kalau di race di F1 atau di MotoGP kan ada pembalap 1, ada pembalap 2 nih. Pembalap satunya siapa? Michael Schumacher dulu, pembalap keduanya ada Ruben Barrichello. Filipe Massa. Gitu-gitu kan. Nah, kalau Pak Sugiono nih, kita bicara Pak Sugiono sebagai pembalap 1. Kalau pembalap 1 tidak perform atau tidak mencapai garis finish, kan tim ini bisa mengandalkan pembalap kedua. Nah, siapa pembalap keduanya Sugiono menurut lo? Di mana maksudnya? Gerindra nih dalam konteks persaingan VP ya. Kan ini 3 kamar nih berarti ini. Kamar Gibran which is Solo. Ini kamar Demokrat which is dengan Pak promotor AHY dengan promotornya kita tahu. Pak Safri misalnya, dan Pak Sugiono dengan promotornya entah mungkin Prof Dasko, entah mungkin Pak Prabowo langsung. Dari Gerindra lah. Tuan rumah lah. Dari tuan rumah nih ya. Dari tuan rumah. Menurut gua nih ya. Sugiono sama Letkol Teddy. Make sense. Dari dalam lingkaran Hambalang tuan rumah yang mana, tapi ya maksud gua ya lingkaran dari ruang makan Pak Prabowo lah. Karena rumah yang mana kita bingung rumah ada kolam renangnya, ada pacuan, ada install kudanya. Yang mana nih? Tapi Letkol Teddy satu lagi. Nih pembalap keduanya Letkol Teddy. Iya, kita tinggal tunggu aja nih.
apa namanya Pak Dino kritik Letkol Teddy. Iya. Oke. Iya. Kenapa Letkol Teddy lu anggap kandidat yang cukup serius? Jadi di dalam rumpun ruang makan Pak Prabowo ya. Ini rumpun satu nih ya. Rumpun satu kita bahas satu rumpun Satu dulu. rumpun dulu. Ya. Letkol Teddy itu punya spek yang Pak Sugiono juga punya semua. Oke. Ini spesifikasi ya. Soal lama dan panjangnya hubungan tentunya Pak Sugi yang menang gitu. Tapi spesifikasi misalnya akses ke elit Pak Sugiono Canggih. canggih. Pak Letkol Teddy? Teddy juga sekarang udah canggih bos. Siapa elit yang nggak geter kalau ditelepon sama Pak Letkol Teddy hari ini kan? Karena Letkol Teddy bukan ajudan presiden, Bukan ajudan, tapi sekretaris kabinet. ya kan? Iya Ini kan? yang Mitranya menteri-menteri yang mostly adalah ketua umum partai di situ kan. Iya, ini Kecuali kan Bu Mega sama Surya Paloh ini ini kan kan. Letkol Teddy ini kayak kesultanan di Selat Melaka ini bos. Ada kapal yang dia nggak suka bisa dia stop kan? Yang ini stop dulu ya, yang itu masuk silakan. Iya, Masuk dulu kau. Iya kan itu kan Iya. kesultanan Selat Melaka kan kekuatannya itu kan. Polisi dulu. lalu lintas di perbatasan jalan ini ya. Iya, jadi lu mau melawan Letkol Teddy hari ini ya nggak ada gunanya, ya kan? Karena yang menjaga jalur perdagangan ini gitu. Oh, loket utama menuju Pak Bener, Prabowo. loket utama menuju Pak Prabowo gitu kan. Ada juga karena loket ini kan ada juga yang merenov loket ini kan juga ada kan. Ada yang kasih AC. Ada yang Kalau kasih udah AC. mulai catnya ada luntur dicat lagi. Iya. Perawatan loket ini ya. Iya kalau kayaknya kita lebih bagus suasananya industrial deh. Ganti tema loket juga bisa Ya tuh. betul. Itu desainernya bisa Andra Matin, bisa Yoris Antar ya kan yang canggih-canggih. Biasanya yang bisa melakukan renovasi terhadap loket ini yang biasa melakukan pembangunan terhadap rumah-rumah ini loh, Mas. Baik yang estetik ataupun yang masif. makin eksplisit. Aduh, baik rumah estetik dan di kompleks townhouse sampai rumah subsidi, ya kan? Yang paling ahli Iya, paling ahli itu. perawatan loket. Loket, karena Oke. memang apalagi sudah apa namanya yang melakukan perawatan loket ini juga punya network ke developer Bang. Iya. Iya kan? Bener-bener. Iya pasti dapat suplai barang material lebih kompetitif Betul. harganya. Dan bisa tahu harga paling keekonomiannya sampai ya kan. Senin harga naik. Ini orang ini nih Orang yang ini, jago. Yang jago. Memang karena berteman sama Senin harga naik semua developer gitu ya. Iya, betul. Makin Memang bener, Bang. Makin eksplisit. Jaga loket tadi Jaga kan. loket. Loket. Ya kan? Oke, kembali. Gimana pun Pak Teddy punya kekuatan itu, ya kan? Sama Pak Sugi juga sama. Lama di DPR kan, pasti kenal banyak elit politik nasional gitu. Dan di kalangan apa namanya menteri gitu ya, yang gue dengar bahwa dua orang ini kalau menjanjikan sesuatu atau deliver semua. Jadi nggak omong kosong Nggak lah ya. omong kosong Pak Sugi maupun Pak Teddy gitu. Kita baca Pak ini agak kaku juga lidah tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gimana Pak Letkol? Kita bisa panggil Pak tuh Pak Ida. Enggak, kalau gue sekarang kalau WA Pak Teddy, Pak Seskap gue panggil. Oh gitu ya. Iya, nggak pernah gue panggil Bang lagi. Dia walaupun dia manggil gue masih Bang. Bang, ya iyalah. Masa manggil lupa kan makin hancur lagi Iya, kan. bro aja, kaku amat. Padahal kita yang Situ lebih akrab. kaku. Kita yang lebih kaku. Panggil Pak. Itu akrab banget bos. Ada Dia ngerti. foto gue sama Letkol Teddy berdua. Iya. Pernah lihat kan? Tapi satu lagi nih. Very infectious. Iya, Right? iya. Selain tadi ya political networking, biasa melayani apa namanya para stakeholder politik dan kemampuan mendelivery atas nama presiden pun juga teruji gitu ya, diakui. Satu lagi menurut gue yang menjadi sangat kunci, kepercayaan dan trust levelnya Pak Prabowo kepada dua orang pembalap satu dan pembalap dua di ruang makannya Pak Prabowo ini, dalam hal ini Sugiono dan juga Letkol Teddy, itu 100% nih, hampir 100% menurutku nilainya. Mereka berdua yang paling bisa mengerti pikiran, tindakan dan apa yang akan dan diinginkan oleh presiden. Jadi transmisi knowledge-nya itu udah hampir 100%. Kalau download itu udah hampir download 100% lah. Jadi nggak ada keraguan. Ya
nanti yang mungkin dijalankan Pak Sugi atau Pak Teddy ketika sudah menjadi kandidat, ya itu ya yang dipikirkan yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Nggak ada barrier. Kalau dulu di 2024 tagline-nya ya ini the real keberlanjutan. Kalau kemarin kan kita evaluasi sementara, ini keberlanjutan setengah hati. Ya kan, keberlanjutannya Pak Jokowi di tagline, tapi banyak programnya Pak Jokowi juga faktanya nggak lanjut gitu. Nah ini menurutku lebih presisi lagi nih ke level keberlanjutan dan transmisi ini knowledge-nya. lebih ini lagi, lebih presisi. Manunggaling. Lebih presisi lagi dibandingkan pemilihan Kiai Ma'ruf waktu 2019 kan, yang mana last minute gitu. Nah gue ngelihat Pak Prabowo Mas Gibran juga last minute loh. last minute juga. Ini yang membedakan masanya Pak Jokowi dengan masanya Pak Prabowo yang punya otoritas penuh untuk menentukan keputusan politiknya kan. Lucu ya, padahal 2000 kalau kita bandingkan ya, 2019 Pak Jokowi kan ada di term pertama menuju term kedua dengan koalisi partai yang mayoritas. Harusnya Pak Jokowi kan punya privilege ya untuk menentukan siapa. Tapi kan nggak punya teken. Iya itu problemnya. Kalau Pak Prabowo kan tekeng ya. Betul. Itu yang bedakan. Nah ini kan. Itulah Pak Jokowi. Bapak berapa habis bayarin listrik Gerindra dari Sabang sampai Merauke? Oh gua uyuran ke sekarang. Dulu itu udah berdaya. Sekarang Andra Sony mana mau Bapak bayarin lagi kan? Bayar sendiri dia. Thanksin dia kan. Iya. Betul. Iya. Nah, masalahnya sekuat-kuatnya Projo nggak bisa tekeng. Iya, Budi kan? Aris Setiadi ini kan, Bas ini kan. Kalau si Pak SBY dulu punya teken. Iya kan, modal awal tuh udah solid gitu. Inilah. Yang lain kan penambah aja. Kalau Pak Jokowi kan memang balak eseh bu, kata kampung Balak gue. eseh itu apa? Balak kosong. Jadi udah bonus lah. Iya. Udah di situ aja udah bonus Udah, lah. makanya dia harus berselancar kanan kiri kan Pak Jokowi gitu kan. Dikasih berapa nama, dibikin sur ini. Gus Romi pun sur kan. Kalau Gus Romi mengakunya ke kita, saya nggak mau Pak jadi wapres. Sudah Kiai Ma'ruf Amin aja. Kalau kata Gus Romi kan. Oke, Nah, kita masuk ke itu rumpun satu ya. Rumpun satu. Ruang makannya Pak Prabowo. Di sebelah, Anak ruang makan. Anak ruang makan. ARM. Iya. Kalau ARP Angga Raka Prabowo. Dia anak ruang makan juga. Anak ruang makan. Entah dia yang jaga pantry atau yang Kalau Angga Raka motong-motong daging. Dan Angga Raka Prabowo tugasnya adalah mendokumentasikan dan mempublikasi apa yang pertarungan dua ini terjadi nih. Mana yang bisa publis, ya mana yang enggak. Betul. Dia yang memfilter tuh. Dan Angga Raka yang menyediakan buku menu tuh Pak Prabowo. Pak, ini ada soto daging Pak, fotonya gimana enggak? Ini Angga yang bikin di foto Pak fotografik gitu. Nah, ini rumpun satu. Kandidat satu. Berarti di ruang makannya Pak Prabowo cuma dua. Sugiono dan Letkol Teddy. Ya. Di ruang tengah, yaitu di rumpun tengah, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Nah Ini kenapa lu taruh ini di tengah? karena kan tadi kan gue bilang analoginya Mas Ahaye di tengah, di kanan ada Gibran, di kiri ada Sugiono gitu maksudnya. Iya, kenapa di tengah? Gua punya jawaban. Gua setuju sama lu kenapa. Gue nggak tahu, gue ini aja scattered aja. Karena speknya mirip sama ruang makan nih. Bahasa Ahaye. Oh, irisannya lebih dekat. Iya, sama ruang makan. Oh iya, makanya lu terlalu jomplang. Makanya lu taruh di tengah ini udah tepat, gitu loh maksud gua. Oh iya, bagus. Gue gak kepikiran itu. Jadi speknya sama anak ruang makan gak jauh beda. Tenor Nusantara. Betul. Ada Adi bau-bau Makayasa, tentaranya. Iya kan? Bukan ada bau, kalau yang Mas Ahaye udah baukan bau lagi bos. Memang tentara bos ya. Memang tentara. Ya kan biar semuanya bisa terhimpun. Iya, jadi daya tolaknya nggak sebesar yang betul-betul orang outsider lah. Ya, ini masih dibagi saudara sepupu lah. Kalau ini saudara kandung nih. Daya tolak sih gua kalau anak ruang makan pasti soal preferensi bapak. Bapak punya preferensi apa dia Ikut aja. Ya kan kalau soal daya tolak ya. Tapi ini masalah ini bos, apa ya? Karakteristik dan background roso. Iya, bahasa percakapan. pergaulannya ya. Ya, ini sama lah. Lebih mirip gitu kan. Betul. Itu ngomongnya pasti antara Mas Ahaye dan Mas Sugi itu pasti ngomongnya pakai kamu tuh. Iya, siap. Iya, pakai kamu tuh. Kamu ini Gi, karena kalau kita kan lu gua. Apa istilah kakak asuh dan adik asuh di tentara apa, Bu? Namanya, Bu? Abang aja, abang. Hah? Kasur itu. Iya. Kasum. Abang.
Abang. Mereka seangkatan kan Sugiono sama AHY kan? Iya enggak? Oh ya istilahnya itu kalau adik asuh apa? Saudara asuh apa? Ade aja kayak tentara. Oh pokoknya itulah. Kayak Jadi tentara. manggilnya itu. Ade, abang, ade. Abang, ade, Iya. kakak asuh lah gitu-gitu kan. Iya. Ada. Nah jadi kalau Sugiono sama Teddy itu saudara kandung, sama AHY ini saudara sepupu. Iya. Iya kan? Oh, apa satu darah beda partai. Iya, tapi kalau Bari sama-sama rapi. Iya, baris sama rapi. Minyak rambut juga sama-sama rapi. Kalau yang satu kan jarang pakai minyak rambut nih. Jarang, tapi skincare-nya banyak. Glowing boy. Nanti kita tuh ruang 3 Iya, boy. ruang 3, ya. Ruang 2 nih gimana lu lihat? Potensi dan second layernya ada nggak dia punya ini second kan layer? Pak Safri, karena gini loh, kalau hari ini ngelihat ruang 2 ini yang akan jadi problem adalah apakah partai-partai lain nggak bubar kalau wakilnya Demokrat, Apa pertimbangannya? Golkar misalnya. Ini partai paling kecil loh di DPR, kursinya paling sedikit loh Demokrat nih, iya kan? Apa ya ini nggak memancing Caimin juga pengen jadi wakilnya Pak Prabowo juga? Aku lebih gede loh. Lebih gede bos, big five kan partainya Caimin kan? Iya kan? Iya. Jadi secara stabilitas politik menurut gua ini opsi yang agak rumit. Karena Iya kan? leverage politiknya nggak sebesar anak ruang makan Iya. ataupun Kalau kandidat anak ruang lainnya. makan kan sekarang semua ketua partai urusan sama anak ruang makan. Iya. Mau masuk ke bapak kan lewat anak ruang makan. Jadi hari ini pasti setuju lah dengan anak ruang makan. Nggak ya. masalah Iya, gitu. iya, iya. Resistensinya nggak akan seberat ini. Karena kebutuhan akan akses ke Pak Prabowo Iya. maksimal, tinggi sekali. Iya, betul. kalau sekarang kan kita berkawan sama Anggaraka pun kita kelihatan sakti sama orang karena Anggaraka punya akses gitu. Itulah kesaktian Anggaraka Prabowo Iya, nih ya. Ya, bagian fotografi di ruang makan deh kan. Kita berkawan sama Mas Sudaryono sakti juga kita. Punya akses ke Sugeng sama Adam. Dua tuyul ini kan. lanjut. Tapi internalnya Pak Prabowo relatif hari ini orang kan merasa dilayani oleh mereka, elit-elit politik hari ini, gitu, ya kan? Ini kita masih berbicara asumsinya presidensial threshold masih ada ya, karena belum dibahas kan, belum dibahas. Kan? Meskipun putusan amanah putusan MK Dihapus, nggak tahu juga dihapus apa enggak, pokoknya 4% bisa ditafsir ulang lah. Itu ada ahlinya lu juga gitu nanti. Iya. Itu kamar lain. Jadi kamar 2 ini menurut lu secara Mas AHY sendiri cukup rumit. Cukup rumit karena Itu kabel jadi baik-baiknya nanti kersek-kersek. menurut gue ya, karena kepentingan orang sama Pak SBY hari ini kan nggak ada. Apa kepentingan elit politik hari ini sama Pak SBY? Ya kan? Kan sekarang kepentingan Pak SBY jadiin Mas AHY wakil presiden. Menurutku ada. Bukan ke Pak SBY-nya, menurutku ya. Iya. Kalau ke Pak SBY mungkin enggak. Menurutku bukan ke Pak SBY-nya, tapi ke promotornya. Kepentingan orang kepada supreme promotornya Pak AHY yang lu baca tadi mungkin Jenderal Syafri Samsudin, ya itu besar sekali. Karena Syafri Samsudin kita tahu salah satu orang yang punya akses kepada sumber daya dan kekuasaan di sekeliling Pak Prabowo, kita tahu, dan itu solid, valid dan sangat terbuka gitu. Jadi ya mungkin orang mengconsider Mas AHY sebagai salah satu kandidat. Ya faktornya bukan lagi mungkin ansih Mas AHY Partai Demokrat atau pada Pak SBY, tapi melihat who's the promoter gitu. Kayak dulu orang merekognisi Mas Gibran mungkin bukan karena sosok Mas Gibrannya, tapi orang merekognisi the promotornya, namanya Insinyur Joko Widodo. Ya kan itu bapaknya. Iya makanya. Ini kan kalau lu angkat kan lu tadi bilang Ya, kan promotor ini kan juga lagi berupaya, Bos. Oh, Ya lagi kan? usaha juga. Iya, bukan Tapi maksudnya bukan barang pasti lah bukan ya. yang bikin decision. Ya. Iya kan? Ya, bisa jadi. Bisa. Itu oke lah, itu salah Bisa satu faktor jadi. kan. Itu salah satu hal yang membuat Relevan. kamar kedua ini impresif dan relevan. Punya daya tarik, punya daya tarik gitu ya. Tapi menurut gua sih gua sih nggak terlalu yakin apakah dalam waktu yang singkat ini ya
Pak Safri bisa melakukan konsolidasi terhadap ketua-ketua umum partai yang ada hari ini gitu. Setuju. Iya kan? Iya. Karena Karena maksud gua dalam konteks ini loh, Dit, menyatukan koalisi ini. ya. Gue setuju karena Iya kan? memang urusan konsolidasi partai memang bukan teritorialnya Pak Safri. Itulah teritorialnya Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Iya, makanya yang beliau- selama ini ya sebagai komandan di parlemen ya. Iya, makanya beliau tenang-tenang aja di parlemen sekarang kan. Iya. Mengurusi regulasi-regulasi Pak Prabowo yang harus dikawal parlemen kan itu aja kerjaannya sekarang beliau kan. Termasuk salah satunya mungkin pilkada tidak langsung ini. Ya, makanya kita Apalagi setelah muncul fotonya Pak Dasko, Caimin, Pak Kanda Bahlil sama Pak Zul. Pak Zul. Iya kan? Ini mana Mas Ahy di Nah, sini? itu yang gue maksud bahwa Pak Dasko komunikasi politiknya lebih cair dengan partai politik karena dia PIC parlemennya Pak Prabowo. Dan itu udah majority ya. Dan yang mana partai politik itu nyawanya ada di parlemen, Bos. Lu berhasil atau gagal jadi ketua partai, ukurannya kursi parlemen. Bukan berapa likes di Instagram. Lu punya jutaan likes di Instagram tapi lu nggak punya kursi di parlemen, lu nggak bisa dikatakan berhasil jadi ketua umum partai gitu loh. Nah, eksistensi dari partai politik itu ada di parlemen, yang mana Pak Prabowo menitipkan eksistensi partai di parlemen itu kepada Pak Dasko untuk diurusi gitu. Jadi pasti ketua umum partai ya ikatan emosionalnya lebih mudah kalau Pak Dasko yang melakukan negosiasi dengan partai politik. Nah, persoalannya hari ini kita belum lihat siapa orang yang mau dipromot Pak Dasko. Kalau Pak Safri kan udah kelihatan, Mas Ahy gitu. Ini analisa ya. Iya, yang kelihatan nih. Meskipun Pak Safri belum secara letterlek mengatakan ini kandidatku. Enggak, iya tapi Semua kan juga Pak Prabowo juga enggak, Mas Ugi dan itu kan juga analisa dari dengar-dengar kita di warung-warung lah kan. Iya, kalau warung-warung politik. iya, sayup-sayup ini kan suara angin ini kan. Nah, belum kelihatan gitu. Jadi gua nggak tahu siapa partai yang bisa dikonsolidasi oleh Pak Safri. Coba lu kalau Pak Dasko gue lebih gampang membayangkan gitu. Kalau Pak Safri siapa menurut lo? Iya memang iya, gue akui misalnya kita setuju. Orang mungkin nggak sama Pak SBY sekarang langsung pengen Dealing ya. deal, tapi Pak Safri biar ke Pak Prabowo gitu. Cuma pertanyaannya partai mana yang udah betul-betul bisa dipegang oleh Pak Safri? Kan partai politik kan kita tahu di Indonesia, Bos. Iya, kalau dianggap Pagi delay siang tempe semua. iya, kalau dianggap promotornya Mas Ahy itu Pak Safri, ya artinya otomatis yang bisa dipegang ya 100% ya Partai Demokrat. Iya, selain Demokrat. Ya, Dari koalisi yang ada. ya kita lihat di foto terakhirnya nanti Pak Surya munculnya Paloh. fotonya ya, yang berempat ini ya. Iya, yang berempat itu kan udah gede banget tuh, Iya Bos. itu majority. Pak Surya Paloh gua rasa kalau kita lihat konteksnya Dengan sejarah yang pernah kita obrolin dulu, berat. agak berat Dengan juga. Pak Safri ya? Iya. Makanya gua nggak bisa bayangkan oke, Pak Safri jalur ke Pak Prabowo. Tapi partai politik mana yang PDI nggak Menggunakan mungkin jalur ada ini. Pak SBY dan Bu Mega selama Bu Mega masih ada, nggak mungkin SBY dan Bu Mega Makanya. bergandengan tangan. Makanya kan jadi sulit kan? Oh iya ya. Heeh. PKS mungkin, cuma PKS apa daya tariknya? Iya, Ya nggak tahu itu mungkin paling mungkin. Iya paling mungkin ngerti ya lu nih. Apa daya tarik? Enggak, kalau pertanyaan lu Bukan maksudnya gini, buat PKS apa daya tariknya ke Pas Ahy gitu maksud gue. Iya, dulu pun kalau memang jalan ya jalan kan. Iya mas. Tapi nggak jadi ya ditipu juga bahwa sama kawannya. Susah memang rumit. Rumit. Dalam fakta politik tuh sangat rumit dan menurut gua PKS malah lebih mungkin mendukung kamar ketiga nih. Kamar Gibran tau gak kenapa? Kenapa? Karena di situ ada PSI sudah punya ketua harian baru namanya Ahmad Ali. Yang dulu mengkonsolidasikan dukungan kekuatan untuk Anies dan Caimin. Iya. Di mana di situ ada Operatornya. Nasdem, ada PKB, Iya. ada PKS. Iya, PKS malah mungkin ke Kita situ. tahu kan barang ini barang Ahmad Ali lah, maksudnya baku kocoknya lah. Iya, apa Adonannya. apa istilahnya itu dia menjadi IO-nya lah. Ya, ketua panitianya gitu kan. Iya, oke. Nanti tuh kamar ketiga tuh. Kamar kedua tuh hitungannya berat, rumit.
Bukan berarti nggak bisa ya, tapi ini sangat Obstacle-nya banyak lah ya. sangat rumit menurut Berarti gua. memang non seori perilaku politik atau aksi politik dari nomor kamar 2 ini memang selama ini nggak bisa Nggak- merangkul dong kekuatan-kekuatan yang sama-sama ada di parlemen ini atau gimana? Mungkin kalau nggak bisa merangkul itu resultnya ya, bagi gua ya, yang terlihat ya. Tapi? Resultnya. Tapi prosesnya adalah bagaimana kamar 2 ini ya apa ya? Gua sih ngelihatnya ada tindakan-tindakan politik yang membuat dia malah jauh gitu dari kerumunan gitu. Jadi gue nggak tahu karena Meskipun dia punya promotor yang sangat kuat dan punya daya tarik tadi kan. gue sih merasa ini Pak SBY itu gini loh. Ini perasaan gue nih. Ya ini kalau salah ya namanya perasaan ya. Kalau gue berkawan sama lu Dit dari zaman SMA misalnya. Gue tahu kelakuan lu. Gue tahu jelek-jelek lu, baik-baik lu. Ketika nanti gue udah masuk dunia kerja, lu ternyata jadi atasan gue. Itu pasti perasaan gue itu masih ada terbawa melihat lu di zaman SMA gitu. Iya. Ala lu dulu juga gue bikin itu contekan lu dia. juga nyontek gue. Iya. Gitu-gitu ada gitu-gitu Iya ada ya. gitu-gitunya. Jadi gue merasa bagaimana sikap Partai Demokrat Pak SBY dalam hal ini gitu ya. Itu masih terbawa suasana melihat Pak Prabowo yang dulu dia lihat gitu. Yang mana Pak SBY itu jadi presiden duluan ya kan daripada Pak Prabowo. Lulus Akmil duluan walaupun mereka seangkatan gitu ya. Jadi dia merasa ada privilege tertentu dibanding Pak Prabowo gitu. Ya ini yang gue lihat gitu ya. Jadi sehingga proaktifnya ke Pak Prabowo itu berbeda sama Bahlil, beda sama Pak Zulhas gitu kan. Oh, yang nggak punya sejarah Ya, nggak terlalu punya lama. sejarah terlalu lama. Ini dalam konteks maksud lo Pak SBY ke Pak Prabowo gitu maksud Iya lo kan? Pak SBY ke Pak Prabowo. Jadi kayak nggak Bahlil, bebas nilai ya? jadi kayak Pak Bahlil kan ke Pak Prabowo ya udah ini atasan gue dan gue akan layani sepenuh hati. Flat aja. Aku nggak sama-sama supir angkot di fak dulu. Nah, gitu Iya, ya. kecuali kalau Pak Prabowo juga supir angkot di Pak mungkin beda cerita gitu. Kau ini dulu malas-malas kau. Gitu. Iya kan? Berarti agak Pak sama. Zulhas kan ngelihat Pak Prabowo kan memang atasannya Oh gitu. ya, mungkin kayak Pak Luhut ke Pak Prabowo juga pasti nggak akan bebas nilai Iya tuh. betul. Iya kan? Ya gue pernah dengar cerita ya. Pak Luhut nggak akan mungkin diangkat menteri waktu Iya. pilpres setelah pilpres kemarin itu karena Pak Prabowo itu nggak bisa menjadikan Pak Luhut anak buahnya karena dulu Pak Luhut itu adalah Atasannya. atasan dan idolanya. Iya. Ya makanya namanya 08 karena Pak Luhut 09. Iya. Iya kan? Nah, jadi ada perasaan kayak gitu di Pak Prabowo-nya bahwa ini senior gua Jadi gitu. nggak bebas nilai ya? Nggak bebas nilai. Sementara Pak Bahlil, Pak Zul Kosong aja. kosong ngelihat Pak Prabowo ya atasan gua dan gua harus melayani secara maksimal gitu misalnya. Ya, meskipun sejarah kayak Pak Zul juga sejarah sama perjalanan dengan Pak Prabowo juga panjang. Panjang. Dari 3 kali Iya pemilu tapi kan sejarahnya sejarah ini presiden gua. sejarah elektoral ya. Ini presiden gua, Ini sejarah sejarahnya pertemanan sih, kehidupan ya, sejarah kehidupan ya. Kalau ini kan memang kalau Pak Zul kan memang sejarah politik bersama Pak Prabowo. Ini adalah orang yang gua perjuangkan gitu. Berbeda sama Pak SBY. Ya. Ini kawan sepantaran dulu dan gua tahu sejarahnya gitu kan. Pasti ada kebawa suasana itu dan Pak Prabowo juga pasti ke bawah juga. Jadi jadi pelayanannya berbeda dengan partai-partai lain sehingga Sehingga itu membuat Partai Demokrat dalam hal ini ya tereksklud dari kerumunan ini. Ya. Kan yang tentara pangkat tinggi kayaknya yang jadi pemilik partai hari ini kan cuma Pak SBY sama Pak Prabowo. Iya.
Ya tentara cuma 2 orang itu bro. Iya kan dulu kan ada Pak Wiranto, Nanora kan. Dulu kan banyak jenderal-jenderal bikin partai kan banyak bro. Iya kan kalau sekarang kan tinggal 2 itu. Yang bertahan survival of the Iya itu fittest kan gitu pasti ya. ada ragu-ragunya gitu satu sama Dan lain gitu. satu dan lainnya membenchmarking satu sama lain. Iya gitu. Jadi menurut gua Apalagi mereka seangkatan betul dan duluan lulus Pak SBY. karena satu dan lain hal. Iya, iya kan. Tapi poin gua adalah secara background historis pun tindakan-tindakannya membuat Pak SBY itu dengan kerumunannya Pak Prabowo hari ini agak sulit untuk blinded juga gitu loh. Iya, karena tidak bebas nilai melihat Pak Prabowo itu sendiri. Betul. Dan Pak Prabowo juga nggak bebas nilai lihat Pak SBY gitu. Iya oke lah. Iya, Meskipun secara ekspresi publik keduanya saling lempar hormat, lempar kagum, lempar respect, lempar ngerti gak lo? Iya. Saling ini resiprokal lah, respect dan kekaguman dan penghormatannya satu sama lain ya. Enggak, ini bukan antara Pak SBY dan Pak Prabowo. Tapi kerumunan. Sama kerumunannya sama partai-partai lain ini. Ya, kembali ke pertanyaan gua, artinya di ruang tengah, di ruang kedua ini, Mas Ahaye jadi the only ini dong, pembalap dong. Atau ada nggak kandidat alternatif dari ruang tengah ini? Ya menurut gue cuma Mas Ahaye lah yang ini ya, yang ketua umum partai ya selain Mas Ahaye ya Caimin lah di situ. Karena ya ketua partai juga gitu kan. di ruang tengah ini. Iya, kan ketua partai juga walaupun tengahnya agak ke kiri. Caimin ini bisa kanan kiri, swing kanan kiri bisa. tengah ya mungkin Caimin bisa ditaruh di tengah lah. Iya, bisa. Kenapa? Karena memang dia bisa kanan kiri. Iya, bisa kanan dari kiri. kanan bisa swing kiri banget, dari kiri bisa ke tengah. Iya, bisa ke kanan banget. Atau bisa keluar dari grup dari race ya kan Iya, bersama ini kandidat Pak yang Prabowo lain. kan bilang kan di retreat kan bilang Caimin diawasi. Iya. Dan betul tuh waktu itu Mas Putut minggu lalu di sini sama gue nih sebelum kita tahun Iya, gua baru. nonton. Iya dia bilang dia punya indera penciuman nih Caimin dengan perilaku dan perangainya selama ini itu sangat bisa dibaca oleh beliau bahwa dia punya peluang untuk lompat keluar pagar dan bersama PDI Perjuangan Iya, dan dalam hal itu ini Pramono Anung. Yang ngomong Putut Ea, memang Putut Ea kan dalam dunia permainan nih kan akses agak bagus kan. Oke, akses agak bagus Itu tuh pembacaan. nggak mungkin analisis itu info itu. Betul, dia ngakunya analisis. Gue gak percaya, gue sama Putut Ea. Itu gathering info tuh ya. Info itu pasti. Formula dari informasi yang dia nggak nyari infonya yang datang bos. Itu kelebihan Putut Ea itu kan. Oke. Nah, Kamar 3. Kamar 3 kita masuk Mas Gibran. Ini kan incumbent ya, wapres incumbent. Dan hari ini menurut gue ini salah satu opsi yang sudah teruji menyatukan partai-partai. Ya kan kalau Pak Prabowo nggak mau ya logikanya gini lah. Opsi ini pernah menyatukan partai Gerindra, partai Golkar, kan intinya koalisinya Pak Prabowo itu kan 2 itu aja tuh, nggak kemana-mana tuh, iya kan? Dan ada PAN juga udah pernah disatukan oleh Gerindra, Golkar, PAN Iya. yang menyusul PKB, Nasdem kan menyusul. Jadi paling nggak kan ada Gerindra, Golkar, PAN nih, ada 3 nih yang bertemu di rumahnya Kanda Bahlil bersama Komandan Dasko ini iya kan. kan? Itu kan inti core of the core ya. Core-nya itu. Nah, ini pernah teruji untuk mempersatukan core ini, ya kan? Nah, problemnya adalah ya menurut gua adalah hari ini dengan adanya project Pak Jokowi untuk menggedein PSI gitu ya. Apakah pilihan menjadi wapres itu adalah pilihan yang pilihan jadi cawapres lagi itu adalah pilihan yang membantu untuk meningkatkan elektoralnya PSI gitu. Jadi sebenarnya sih Meskipun gua jujur nih agak ragu Mas Gibran akan jadi PSI.
secara formal ya. Iya formal. Tapi kan orang kan nggak bisa lepas Mas Iya. Gibran dan Pak Jokowi dan PSI. Pak Jokowi juga secara formal bukan PSI. Menurut gua bos, Mas Gibran dengan PSI ini sama kayak Mas Anies dan PKS. Iya, audiensnya. Nggak, ya audiensnya sama. Iya. Artinya lu nggak perlu ber-KTA untuk bisa dipilih sama audiens Orang lu, PSI, audiens PSI. betul, Sama kayak Mas betul. Anies nggak perlu ber-KTA Betul. PKS untuk Betul. dipilih sama audiensnya PKS. Iya. Udah bener Mas Anies waktu kemarin nolak itu. Iya. Kalau lu kan nyuruh Mas Anies masuk partai. Menurut gua Mas Anies udah bener, cuma emang nggak dapet. Enggak kan gue kan mengikuti kata-kata Mas Anies yang ingin membangun demokrasi, Bos. Iya. Kalau mau membangun demokrasi, masuklah ke PKS. Tapi Tapi kalau mau menang pemilu nggak perlu masuk partai, kan iya, itu betul. aja kan. Nggak, dan satu lagi membangun demokrasi dan mendapatkan boarding pass. Iya, Karena buktinya Mas Anies canggih, cuma boarding pass nggak dapet, sama aja bohong. iya, makanya. Tapi kan Mas Anies masih berpikir, ya udahlah. nggak Dan usah, Mas Anies nanti aja capek iya, juga. nanti. Nah, tapi masalah Gibran kan ini incumbent dan sudah teruji untuk menyatukan koalisi. Menurut gua kuncinya hari ini adalah kalau memang Gibran Pak Jokowi merasa pilihan untuk menjadi wakil Pak Prabowo lagi itu yang paling rasional, karena gua ngelihat Pak Jokowi kan pernah ngomong kemarin Prabowo Gibran 2 periode. 2 periode. Nah biasanya kan Pak Jokowi kalau udah ngomong kayak gitu kan Melesetnya banyak. Itu maksud lo kan? enggak, lu yang ngomong. Apa Gua dong? setuju. Ya kan? Jadi itu, tapi let's say kita asumsikan bahwa akan kita pegang lah omongan Pak Jokowi. Anggap omongan Pak Jokowi itu nggak perlu ditafsir lah gitu ya. Anggap gitu. Kita ini konteksnya itu ya gitu. Nah, gue merasa melihat bahwa Mas Gibran pertanyaannya adalah ketika Prabowo Gibran 2 periode gitu ya. Itu Golkar itu benar-benar dukung atau enggak? Itu aja kuncinya. Prabowo Gibran 2 periode. Iya. Oke. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, ada Gerindra sama Golkar sebagai kekuatan utama gitu ya. Itu udah gabung, yang lain pasti ngikut. Oke. Iya kan? PAN pasti ngikut. Oke. Ya kalau gue ngerasa PAN tanpa Golkar bersama Pak Prabowo pun juga posisinya lebih berat untuk lanjut sama Pak Prabowo gitu. Merah kata Prabowo, merah kata PAN. Kata Pak Zulhas gitu kan. Ya, gula pahit kata Prabowo, gula pahit kata Pak Zulhas. Itu aja kan Iya, menggambarkan itu aja. PAN itu kan menggambarkan kayak gitu. PAN ini kan. Iya kan, kalah aja dia bersama Prabowo, Iya, bos. loyalty to the max. 2 kali kalah aja bersama Prabowo, bos. Iya, Iya kan? Nah, yang apa namanya? Yang menjadi problem adalah Golkar gimana? Bukan Golkar meninggalkan dalam konteks meninggalkan Jokowi ya. Bukan dalam artian Golkar akan meninggalkan Jokowi yang gua pikirkan gitu. Kayaknya agak sulit membayangkan Golkar hari ini meninggalkan Pak Jokowi ya. Golkarnya Kanda Bahlil ini. Per hari ini nih. Yang lebih gua pikirkan adalah Kanda Bahlil sur juga jadi wapres ini kan. Kalau gue punya analisa sedikit beda nih. Menurut gue, kalau memang Pak Prabowo Gibran 2 periode, menurut gue akan terjadi konsolidasi yang full dari apa yang dipotret di fotonya Pak Dasko dan Kanda Bahlil dan Pak Zulhas minus Caimin. Ini Caimin harus dikasih diskresi khusus nih. Karena di tengah tadi kita taruh kan. Harusnya kan dia di kiri nih, bos. Jadi gue setuju sama lo. Gibran sudah terbukti menyatukan koalisi karena ini mempertemukan lagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya otomatis kalau Prabowo Gibran jilid kedua, Gerindra masuk, Golkar masuk, Kuncinya di Golkar. ya PAN juga otomatis masuk. Iya. Ini udah 3 udah cukup, ya kan? Syukur-syukur PKB Caimin ada di sini sesuai dengan komitmen koalisi permanen. Nah, tapi kan kalau Caimin membayangkannya kan pemilu lalu aja saya masuk kertas suara, masa sekarang enggak? Masa aku turun? Turun pangkat kan. Iya, oke. Let's say 3. Menurutku kalau Prabowo Gibran 3 partai ini otomatis akan solid dan mengusung
menjadi pengusung utama koalisi Prabowo Gibran jilid kedua. Ya, Tapi kuncinya Golkar. kunci Golkar. Tapi menurutku kalau Prabowo memilih anak kandungnya sendiri dalam konteks kamar satu nih antara Mas Sugi atau Letkol Tedi yang which is Gerindra, Golkar gua rasa belum tentu akan ada di barisan ini. Goyang Golkar. Golkar mungkin akan goyang. Kenapa? Karena Golkar versi Kada Bahlil kita tahu promotor yang membuat, tentu saja kesetiaan Kada Bahlil pada Pak Prabowo kita tidak pernah ragukan. Tapi pasti Kada Bahlil sebagai super Korea, dia tahu siapa yang mendudukan dia di posisi yang sangat terhormat itu. Namanya Presiden Joko Widodo. Sehingga ini jadi variabel yang tidak kecil untuk menjadikan keputusan Golkar di bawah Kada Bahlil untuk tetap bersama Pak Prabowo apa enggak jika Pak Prabowo memilih Gerindra sebagai kandidat presiden dan wakil Itu presiden. kalau pilihannya yang lain tuh yang paling sulit Kada Bahlil. Kada Bahlil ya. Bagi Kada Bahlil pilihan paling mudah itu adalah Iya. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu solid tuh. Opsi paling mudah. Menurutku itu. Jadi kalau Pak Prabowo insist memilih salah satu dari Sugi atau Letkol Tedi, maka Golkar kemungkinan akan terpisah dan ya udah sama PSI aja. Iya. Sama PSI itu berarti apa? Ya berarti Gibran Kada Bahlil. Bahlil. Itu yang gue bilang tadi. Bisa jadi Kada Bahlil ini Sur juga. Aku kan? partai besar, cuma aku nggak mau melangkahi Gibran. Ya kan? Aku tahu diri ya nggak? Ibaratnya gitulah. Ibaratnya gitu. Nah jadi justru malah Pak Prabowo akan kehilangan dukungan. Ini bukannya kita promotor Prabowo Gibran jilid kedua ya, tapi kita membaca analisa Dan elit ini ya, kemungkinannya. kemungkinan elit ya. Ya meskipun kita nggak tahu ya apa yang nanti akan terjadi dalam politik. Cuma kalau Mas Gibran tidak lanjut dipilih oleh Pak Prabowo, mungkin juga Pak Jokowi bisa punya opsi lain di luar Pak Prabowo. Dan opsinya bisa mendukung Pramono dan Imin misalnya, atau mendukung AHY. Karena Pak Jokowi sendiri sama Mas AHY atau Mas Tapi Gibran itu agak kejauhan lah. ya, Itu masih ya, belum itu. Oke lah. Heeh. Atau mungkin AHY Gibran. Iya mungkin juga. Mungkin juga. Masuk PSI ke sini. Ya. Gibran AHY atau AHY Gibran. Ya, akhirnya Gibran atau Gibran AHY. Iya tapi agak rumit. Iya juga. rumit memang. Rumit. Tapi yang paling masuk akal Gibran maju sendiri Ya. Bersama Kada Bahlil di gua PSI Golkar. Walaupun opsi itu juga kayaknya nggak terlalu disukai oleh Betul. Kada Bahlil juga. Jadi mungkin ada 4 poros. Poros 1 Pak Prabowo dengan Gerindra yang didukung Gerindra dan PAN. Misalnya Pak Prabowo atau Pak Sugi atau Pak Teddy. Yang kedua Mas AHY dengan I don't know who, ya. Yang ketiga Gibran dengan mungkin saja Kada Bahlil. Yang keempat jangan lupa Pramono Caimin. Ini barang yang lebih, maksudku Pramono Caimin ini jadi lebih solid gitu loh Ri. Lebih bisa yang paling pasti yang jangan itu. Iya. Iya kan? Iya. Dia tengah gitu yang paling pasti barang ini. Iya karena Bu Mega sama NU kan punya Cocok. tradisi panjang kan. Merah hijau. Iya. Sama Caimin beliau sayang udah berkali-kali Caimin anak nakal loh gitu-gitu. Mas Pram dengan Caimin juga paten. Setipe kan. Setipe dan bahasa percakapan cocok. Maksud gue obstacle-nya hampir gak ada gitu. Apalagi Caimin punya presiden, ada di kertas suara 5 tahun lalu. Iya. Gitu. Jadi bukan 5 tahun lalu. maksudnya ketika 2009 Iya. 5 tahun sebelumnya. Iya. Oh, iya. 2024. Oke, paten Oke. juga Dinda. Ya kan, Gitu. tapi ini sebagai Terakhir. terakhir dari gue ya. Gue sih ngelihat bahwa Pak Prabowo ini punya matrik ini nih sekarang, dan setiap pilihan di matrik itu akan ada konsekuensi politik yang harus ditanggung gitu. Nah, kalau gue sih dari lo penjelasan tadi, ya kuncinya Pak Prabowo membangun koalisi besar adalah Partai Golkar. Karena jumlahnya Partai Golkar udah gede. Kalau Gerindra sama Golkar orang getar juga gitu kan. Kuncinya situ. Karena PAN dalam konteks ini PAN otomatis Prabowo. Otomatis Prabowo. Itu bundling lah ya. Bundling Iya. gitu. Kalah aja bersama Prabowo. Iya, di apalagi- dalam konteks itu ya. apalagi lagi menang kan Iya, gitu iya. kan. Ini bukan mengecilkan PAN dari tapi Bukan. membaca Nah, itu sikap trennya politik PAN kan, ya. Iya. itu sikap politik PAN gitu. Tapi yang kedua adalah apabila Golkar ini sangat menentukan besaran koalisinya Pak Prabowo. Ya tadi yang seperti yang lu bilang tadi kan,
Bisa jadi tiba-tiba Gibran Bahlil gitu kan. Bisa jadi itu kan dulu kan juga kita nggak mikir Caimin jadi wakilnya Mas Anies kan juga nggak. Karena Bahlil kan bilang nggak mau maju. Nggak. Apa pantas saya maju? Iya. Lah dulu Pak Jokowi juga ngomong gitu. Iya. Copras capres. Apa copras capres nggak mikir aku. Iya kan orang Emang pantas aku jadi capres gitu kan sama persis nih. ngelihat ada kandidat dari Indonesia Timur lagi kan sama kayak gairah orang lihat Pak JK dulu lagi gitu Oh kan. iya ya. Karena Bahlil itu jadi kandidat satu-satunya Indonesia Timur ya kalau misalnya jadi kandidat ya. Paten juga Kanda harus direkonsider tuh. Iya. Jadi kandidat VP. Iya kalau Partai besar loh Kanda. ya itulah balik lagi Nanti lihat kalau tadinya Kanda Bahlil siapa? Angga Wira. Bukan Arif Rosyid ya. Kalau Arif Rosyid Wihaji. Nah tapi balik lagi ya, Golkar posisinya sangat menentukan ukuran dari koalisinya Pak Prabowo nih, ya kan? Kalau Gerindra, ya kan, sangat mungkin juga sih sebenarnya kalau gue sih berpikir ya, kamar 1 sama kamar 3 ini masih sangat mungkin membuat Golkar stay. Oke. Kalau Prabowo Gibran jilid 2. Prabowo Gibran jilid 2 atau Gibran Teddy. Atau Gibran Prabowo Sugiono atau Prabowo Teddy. Ya kan kamar 1 sama kamar 3 nih. Kalau kamar 3 Prabowo Gibran, Golkar gue Pasti masuk. masih stay. Prabowo Teddy atau Prabowo Sugiono, gue sih masih berpikir Golkar tetap stay. Golkar tetap stay. Iya. Iya kan? Karena gimana pun kan Kanda Bahlil pasti hubungannya sangat bagus sama dua orang ini hari-hari ini karena berada di dapur pemerintahannya presiden gitu kan. Ya tinggal dipastikan aja Pak Jokowi tetap bersama Pak Prabowo. Ya itu lepas dari situ dulu gitu kan. Untuk ini kita bicara koalisi besar ya. Gimana pun kalau lu masuk periode kedua, koalisi lu kan lu kecil kan agak sulit gitu. Nah pilihan 1 sama pilihan 3 ini menurut gua masih mungkin memberikan ruang untuk koalisi besar. Pilihan 2 ini yang agak berat sebenarnya. Ya kan? Pilihan 2 ini ya itu tadi memang di masa-masa terakhir ini, masa-masa terakhir maksud gue di 5 tahun sisa ini gitu ya. Pilihannya 2. Partai Demokrat itu akan fokus untuk menggalang dukungan politik untuk menjadi wakil daripada Pak Prabowo, ya kan? Oke. Bagaimana Partai Demokrat juga ikut lebih proaktif untuk meyakinkan elit-elit partai lain ini, gitu menggalang kan? ya. Menggalang dan Jangan memusuhi. dan membaur gitu ya. Ini pilihan 1, bisalah nanti ada kemungkinan mempermudah jalannya Mas Ahaye untuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi di sisi yang lain ada pilihan juga menjadi anggota bagian mitra kritis dalam koalisi gitu. Ya kan? Sikap-sikap Partai Demokrat yang selama ini pro growth dan lain-lain yang sangat demokrat gitu ya. Yang kritis gitu juga muncul ke publik gitu. Nah, disitulah Demokrat akan mengalami dilema. Dia akan fokus untuk mengembangkan isu-isu yang membuat orang simpati kepada partainya. Seperti halnya dulu waktu jelang dukung Anies, Demokrat tuh surveinya sampai 14%, Bos. Dapat pre-kotel effect ini ya. Kotel efek, orang yang tidak terlalu puas sama Pak Jokowi dulu. Tumpah ke Demokrat. Kalau nggak mau ke PKS yang terlalu religius, dia akan punya preferensi ke Demokrat gitu. Tapi sekarang gitu kan dengan menjadi bagian dari pemerintahan ya, bagaimana Demokrat ini juga harus mampu menjadi partai yang mendapatkan simpati dari publik gitu. Ini yang terbaru kan soal dukungan kepada pilkada tidak langsung kan. Ini berubah dari berbeda dengan sikap Demokrat gitu yang sebelumnya yang agak keras menentang itu. Ini menunjukkan bahwa
orientasi Partai Demokrat udah mulai berpikir soal yang Merajut. menggalang elit ini gitu, bukan lagi masuk ke tradisi isu-isu yang biasanya mereka ambil untuk melakukan meningkatkan simpati publik gitu. Iya. Padahal dia bisa tetap di sini untuk dapat political gain tadi kan. Dapat political gain kayak dulu waktu jelang dukung Anies itu. Iya. Itu surveinya sampai 14%. Iya, apalagi kalau kata kan basisnya kan survei semua. Iya. Kayak Bang Anto cerita di sini kan. Tunjukkan saja saya satu survei yang mengatakan orang atau rakyat setuju pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD. Kan nggak ada. Maksudku semua surveinya orang makanya suka pemilihan mau langsung. ikut survei atau mau ikut elit. Nah, itu pertanyaannya buat ternyata sampai tanggal 5-6 Januari balik barang ini. Masuk ke mengikuti elit. Nah, biasanya Pak SBY, kunci keberhasilan Pak SBY selama ini adalah mengikuti survei. Ya. Ya kan ini Bapak Survei Indonesia itu Pak SBY. Ya. Yang Apa bikin respon publik? Bu Burhanuddin Muhtadi, Prof Burhan laku ini kan gara-gara kepercayaan Pak SBY sebenarnya. Jadi Prof Ipung. Prof Ipung gitu kan. Iya. Bonanza SBY, bonanza itu semuanya kan. Betul. Bonanza polling ya. Iya, bonanza polling ketika itu semua orang bikin lembaga polling. Kayak sekarang orang bikin lembaga monitoring media atau agensi waktu itu, iya kan? Kalau sekarang kan banyak orang di industri kreatif bikin agensi semuanya kan. Nah, kalau dulu bikin lembaga survei gitu. Nah, pertanyaannya adalah Demokrat mau ikut tradisi mereka, kunci keberhasilan mereka selama ini, Atau yang ikut rakyat persepsi publik, yang mengikuti political behavior, yang mana pernah sampai titik tertinggi tuh 14% gitu ya, atau tuh mengekor kepada kemampuan elit, kemauan gerombolan elit gitu, yang kadang berbeda atau sering berbeda dengan keinginan survei. Tapi kalau ikut di sini nih, aman. pertempurannya agak brutal juga gitu kan. Oke. Nah ini dilema Demokrat, dilema nih. Oke. Kalau gua singkat aja. Yang pertama, Pak Prabowo harus memastikan konsolidasi politik kalau dia memang ingin maju dan tanpa pertarungan yang terlalu berarti dan cakar-cakaran dan berdarah-darah di 2029, karena memang Pak Prabowo sangat menginginkan dan mendambakan political stability, ya kan? Jadi ya harus dipastikan konsolidasi elit politiknya bisa berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya gimana? Memastikan bahwa di paket undang-undang politik yang berikutnya harus ada kesepakatan soal presidential threshold yang menguntungkan ini mimpi dan political gainnya Pak Prabowo. Artinya untuk kepentingannya Pak Prabowo dalam konsolidasi elit, presidential thresholdnya nanti di paket undang-undang politik itu harus mengarah ke situ. Jadi prakondisinya diciptakan, situasinya harus kayak gitu. Kalau enggak, orang bisa joget-joget semaunya nih. Pak Prabowo nggak punya daya tarik terlalu besar untuk bisa melengketkan atau merekatkan koalisi. Kalau gue sih apapun regulasinya gue rasa punya daya tarik besar. Iya. Cuma apakah mudah atau tidak? Nah ya betul, kalau ini mempermudah. Kalau regulasinya nggak disesuaikan sama yang lo bilang, itu pasti lebih sulit. Jadi artinya challenging nih. Tapi kan kita tahu DPR tukang sulap. Iya. MK udah memutuskan bahwa 4% presidential threshold inkonstitusional. Cuma kan 20%. 20% ya? 20% presidential threshold inkonstitusional. Ya artinya kan ya nggak tahu nih apakah lebih rendah, apakah jangan-jangan lebih tinggi. Iya 25 yang threshold inkonstitusional. Iya pokoknya itulah kan. Ya, tapi kan kita lihat bagaimana terjemahannya, kan kita udah mimpi nih, wah 0%. Mas Andi sudah bikin partai udah semua udah joget-joget nih. Karena bermimpi nggak ada barrier to entry. Tapi kan belum tahu elit politik ini gimana kesepakatannya. Semua ada di parlemen kata lu. Nah itu yang pertama, yang pertama ya barrier to entry-nya harus dipastikan yang punya atau memberikan keberpihakan kepada Pak Prabowo. Ini analisis saran politiknya. Yang kedua ya gue lupa tadi. Ya udah itu dulu lah menurut gue. Oke, udah sampai itu jumpa aja. lagi udah. Oke.